Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan luar sekolah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi yang telah merobek tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani keislaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andika, jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan tahun 2020, kelas 02. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan luar sekolah. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mendeskripsikan kembali mengenai konsep media, sumber, dan alat peraga pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah media. Apa itu media, teman-teman? Nah, media diartikan sebagai sarana berkomunikasi dan sumber informasi. Media mencakup semua hal yang memuat informasi di antara satu sumber dan si penerima, seperti televisi, video, diagram, dan internet. Kemudian, media dapat disebut sebagai media pembelajaran ketika memuat pesan dengan tujuan pembelajaran. Nah, dari pengertian tersebut dapat diambil dua keuntungan media pembelajaran. Yang pertama adalah menyediakan pengalaman langsung dan konkret kepada peserta didik di tahap sekolah dasar. Yang kedua adalah peserta didik dapat lebih mengerti dan menyimpan makna objek dan fenomena yang mereka lihat, dengar, dan saksikan secara langsung. Nah, itu adalah pengertian media, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Kemudian baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian ada beberapa jenis dari sumber belajar. Yang pertama adalah pesan, yang kedua orang atau people, yang ketiga bahan dan program, kemudian selanjutnya adalah alat, dan selanjutnya adalah metode, dan yang terakhir adalah latar atau setting. Kemudian selanjutnya adalah alat peraga. Nah, apa itu alat peraga, teman-teman? Alat peraga pembelajaran. Nah, alat peraga adalah suatu alat yang dipakai untuk membantu dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Nah, seperti apa contohnya? Seperti adalah Zoom yang digunakan pada saat daring. Kemudian selanjutnya adalah papan tulis yang digunakan pada saat luring. Kemudian proyektor yang digunakan pada saat luring. Kemudian ada lagi karya anak bangsa yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, yang biasa kita dengar dengan sebutan seismograf, atau alat yang digunakan untuk mengatur getaran gempa. Baiklah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai tugas konsep media dan sumber dan alat peraga pembelajaran. Baiklah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Saya akhirkan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.